Episode yang ke-62 ini kita lanjutkan bahwa ada kalimat yang terdapat di kitab Kifayatul Atqiya nomor 100 baris terakhir. Wa yafutu, dan jikalah kita sebagai manusia itu ketinggalan hada dengan perkara ini, artinya perkara yang baik, perkara ibadah seperti qiyamul lail kita yang biasa kita istiqomahkan. Wa yafutu hada, kita ketinggalan bil katsiri min ihtimamika, karena banyaknya suatu kepentingan dari urusan-urusan kita, wa istigholika, dan karena banyaknya kesibukan bidana di dalam dunia ini, mutaghafilan, halnya semua kepentingan itu, kesibukan itu bisa melalaikan kita, bisa membuat diri kita lupa, malas mengerjakan perbuatan-perbuatan solih, khususnya pada malam hari, seperti qiyamul lail, salat hajatnya, salat tahajudnya yang biasa dilakukan. Kalau ada indikasi-indikasi kemalasan yang ada, maka kita harus perhatikan hal itu. Jangan sampai berlarut-larut kemudian ya suara adalah jadi malas, hilang. Yang bisa diibaratkan hal itu, kita posisinya sudah naik, cuma naiknya itu bagai naik di gunung pasir, sehingga ketika sudah hampir mencapai puncak turun lagi. Nah, jangan sampai seperti itu. Gara-gara Pak kita terus ketinggalan lagi. Nanti ada bagaimana supaya kita mensiasati diri ini supaya bisa terus-menerus istiqomah dalam membangun qiyamul lail kita. Karena kemarin itu yang namanya qiyamul lail luar biasa, lumbung amal kita. Tabungan amal yang paling besar itu ada pada qiyamul lail. Dan memang yang namanya kita ibadah itu merupakan sarana bagi kita untuk apa? Mengenal Allah, tambah dekat dengan Allah. Makanya dalam firman Allah Subhanahu wa taala itu dinyatakan na'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa'bud rabbaka, beribadahlah pada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanmu, hatta ya'tiyakal yaqinu, hingga engkau itu yakin, mantap pada Allah Subhanahu wa taala. Kapan itu kita lakukan? Sampai datang keyakinan yang mantap pada diri kita. Batasannya kapan? Sampai mati. Nah, makanya ini yang namanya wa'bud, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, itu adalah metode atau cara yang paling jitu, yang paling tinggi, paling mantap dalam ma'rifatullah, dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala. Dan paling mudah untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan media ibadah. Ya, makanya ini merupakan tugas pokok kita yang harus kita lakukan selama hayat masih dikandung badan, kita istiqomahkan, kita disiplinkan ibadah selama kita masih hidup. Karena memang itu merupakan kewajiban dan kebutuhan kita.
di dalam hidup ini. Di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala itu berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan aku tidak ciptakan jin dan manusia. Tidak ada manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Macam ibadah secara garis besar ada dua, secara vertikal dan horizontal. Mardha, ghair mardha. Vertikal hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala langsung, seperti salat, ya, puasa. Nah, kemudian kalau ghair mardha, ya, horizontalnya itu dengan sesama manusia, hablum minan nas, ya, kita ta'awun, saling tolong menolong contohnya. Jadi kita itu memang diciptakan Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepada Allah. Dan ingat, kita yang namanya manusia itu bervariasi, mempunyai potensi masing-masing, kemampuan masing-masing. Makanya di dalam kita melakukan ketaatan ataupun kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita. Ada yang mungkin kita ibadahnya itu dalam satu hari 8 jam, oke. Ada yang mungkin lebih sedikit daripada itu, 6 jam boleh. Ataupun di sana 3 jam boleh. Karena apa? Wattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala semampunya. Ya, semampunya. Karena kalau kita dipukul rata supaya seperti Nabi Muhammad SAW semuanya kaya-kaya enggak mampu. Makanya di sini ada tenaganya, sebelah ini miskinnya agak besar, sebelah sini sedang, ya, yang di depan, wow, tenaganya luar biasa. Tidak sesuai, ya, tidak disamaratakan. Begitu pula tingkatannya ibadah dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala, nanti ada tingkatannya. Dari metode kita mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tadi ada tingkatan-tingkatannya. Apa itu yang pertama tingkatannya? Ilmu yakin. Dari kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang diistilahkan dengan ibadah itu sendiri. Jadi ibadah itu tingkatan pertama, ya, di dalam kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Kita baru ilmu yakin, baru mengetahui daripada ilmu keyakinan yang ada pada diri kita. Nah, model orang yang seperti ini yang namanya ibadah itu kayak wajib, kewajiban bagi kita. Kemudian insidental, ya, insidental, pas waktu-waktunya saja. Kemudian juga mungkin temporary, sementara, ya, tidak terus-terusan. Biasanya kalau ada butuhnya sih, ya, iya. Jadi kalau kita benar-benar dekat, yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, ada butuhnya. Nah, itu yang pertama, tingkatan ibadah yang paling dasar. Kemudian ubudiyah. Setelah ibadah, ubudiyah tingkat yang kedua. Ini tingkat keyakinannya sudah ainul yakin, tangga di patopik. Ya, ainul yakin. Oh. Iya. Ya, pantesan. Ya. Masjid BDI mayawis. Tingkatannya tingkatan ubudiyah. Karena apa? Tingkatan keyakinannya ainul yakin. Apa maksud daripada ainul yakin tadi? Ainul yakin itu ibadahnya bukan hanya wajib, tapi menjadi kebutuhan. Iya, sudah jadi kebutuhan. Doyan dengan ibadah. Ya, dan itu terjadinya tidak terpengaruhi oleh kondisi. Lagi sakit ibadah, lagi sehat ibadah, lagi sibuk ibadah, tidak sibuk ibadah terus, ya. Ibadah pokoknya. Itu adalah orang yang ainul yakin,
tingkatannya daripada level kedua ubudiyah. Nah yang ketiga, untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala tingkatannya itu sudah hakul yakin. Itu khasul khas, khusus. Makanya istilahnya juga abudah. Abud itu istilahnya sudah menjadi hamba, ya, pelayan Allah Subhanahu wa taala. Benar-benar hanya menghamba Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa? Ibadahnya itu bukan hanya wajib, bukan hanya kebutuhan, tapi ada sudah masuk di sana rasa. Begitu ketika dia melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terasa lezatnya, terasa manisnya, sehingga apa? Beribadah itu enggak mau ya sebentar. Kayak 3 jam itu enggak terasa. Itu kalau sudah kita masuk ke dalam hakul yakin, sudah masuk ke dalam istilah kata lautan daripada tenggelam dalam lautan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa menikmati ibadah-ibadah yang ada. Kalau kita ya punten nikmat di dunia, ya apa yang paling enak? Apa sih paling enak? Misal itu syahwat, ya syahwat perut paling pol-polnya 1,5 piring, 2 piring, paling 3 piring udah. Iya. Syahwat seksualitas kita konon katanya enak paling pirang menit. Iya. Iya. Ya. Bisa rasakan sendiri itu. Kita itu syahwatnya menonton paling kuat kita berapa jam. Tapi kalau seandainya kita menikmati ibadah luar biasa, kalau sudah kita kepada tingkatan hakul yakin, betapa nikmatnya kita itu berduaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bisa enggak seperti itu? Insya Allah. Apakah ada orang yang mudah seperti itu? Ya iya jelas. Ya. Nah, makanya kita di sini terus belajar supaya apa? Mendapatkan posisi tertinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah kita. Nah, kemudian persoalannya tadi di saat kita itu ya tidak bisa qiyamul lail, ketinggalan hajatnya, ketinggalan tahajudnya, ketinggalan kita ibadah malamnya. Karena apa itu? Karena mungkin satu, kita lebih mementingkan dunia. Dunia penting, iya. Tapi ada yang lebih penting, akhirat. Makanya dunia silakan dicari secukupnya saja, lebihnya untuk akhirat. Itu yang benar. Itu mah dunia, akhirnya ditinggalkan. Ya nanti nggak beres. Timbulnya apa? Sibuk dibuat sendiri. Tangan jadi kaki jadi kepala, ya. Sehingga apa? Oh sibuk ngubur-ngubur dunia, tetap melarat. Itu kasihan kalau seperti itu. Kemudian apa lagi? Gara-gara kita mungkin ya di dunia itu tidak bisa kerjakan tahajud kita tidak bisa hajat kita atau qiyamul lail kita, sunnah-sunnah kita setelah isya. Karena apa? Mungkin kita banyak ngobrolnya bukan tentang informasi ilmu, tapi tentang keduniawian lagi. Iya. Sampai mungkin istilah kata Jawa mah doyan kabur. Iya. Kata-kata yang sia-sia banyak yang keluar, sesuatu yang tidak berguna banyak yang keluar. Kemudian apa lagi? Mungkin ya umum ya sebab yang lainnya. Karena apa? Capeknya badan kita, mungkin kita capek karena apa? Bekerja ya. Terkuras kadang aktivitas yang kita mungkin seperti itu. Oke lah ya. Tapi jangan keterusan ya. Kemudian apa yang bisa menyebabkan kita malas untuk menegakkan qiyamul lail kita? Yaitu yang selanjutnya adalah banyaknya kita makan dan banyak kita tidur. Itu. Sehingga apa? Malam kita keberkahannya banyak hilang ya. Sehingga apa? Di siang hari kita mudah melakukan dosa.
Jadi kenapa sih saya itu di siang hari mudah melakukan dosa? Karena di malam harinya kita apa? Menghilangkan ya keberkahan malam, seperti qiyamul lail kita tidak kerjakan. Makanya qiyamul lailnya kita kapan? Kalau bisa sebelum tidur silakan. Kalau kita bisa tidur dulu silakan. Ya, nanti menjelang subuh ya sepertiga malam bangun. Silakan kalau kuat, tapi kalau enggak sebelum tidur gitu. Supaya apa? Supaya kita tidak ketinggalan qiyamul lailnya. Nah, jadi itu adalah perkara yang bisa membuat kita ketinggalan ibadah-ibadah malam. Kemudian apa? Sebab-sebab yang bisa memudahkan kita sholat malam ataupun qiyamul lailnya, apakah ada? Apa itu caranya? Yang pertama, menurut kitab Kifayatul Atqiyah ini, kita selalu memperbaharui wudu. Terutama pada saat kita itu isya sama maghrib. Ya, jangan sampai di situ kita dalam keadaan tidak berwudu. Kemudian yang selanjutnya kita banyak zikir pada saat di situ matahari mulai tenggelam menjelang maghrib ya sampai isya, banyak zikir ya. Maghrib sampai isyanya itu ya kita isi ya, lakukan dengan apa? Banyak zikir, banyak wirid. Kalau baca Quran senang baca Quran. Insya Allah selain nanti kita itu bisa mengistiqomahkan qiyamul lail kita ketika bisa istiqomah ya zikir, wirid, baca Quran ya dari menjelang maghrib sampai isya atau dari maghrib ke isya sajalah itu ya. Akan apa? Ibadahnya itu berbanding seperti 12 tahun kita beribadah. Jadi kalau kita mengistiqomahkan ya, memudahkan hal itu sangat luar biasa. Hebat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian awas ini jangan sampai kayak orang Yahudi. Peci cilik. Artinya apa? Orang Yahudi itu kebiasaannya setelah maghrib tidur. Iya, terus maghrib Yahudi. Kalau alasannya pegal ya sesekali mungkin dimaklumi, tapi kalau setiap hari wah ya ini sudah bukan dimaklumi lagi, kurang ajar. Karena sudah kebiasaan ya. Kalau kebiasaan kan situ itu. Iya. Maghrib tidur. Terus kan Pak, kita ketika pengen bisa mengerjakan qiyamul lail kita dengan mudah, ini mulut dijaga ya. Jangan banyak omong-omong. Jadi kecuali yang manfaatnya. Sebab itulah yang nanti akan bisa menghilangkan cahaya dalam hati kita. Karena apa? Omong-omong itu. Nah. Kemudian setelah daripada itu, yuk kita sama-sama disiplinkan, istiqomahkan daripada apa? Rapikan amal-amal ibadah kita dari pagi sampai petang, dari petang sampai pagi lagi, sampai kita tadi apa? Hatta ya'tiyakal yakin, sampai tumbuh di dalam diri kita keyakinan yang mantap ya? Kita lakukan sampai meninggal dunia. Kemudian kita saat ditimpa sakit misalnya, bersabarlah sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan penyembuh daripada penyakit-penyakit kita. Kemudian jangan banyak menghayal. Kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan-urusan kita. Kemudian memudahkan kita untuk selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa taala dengan nasihat kematian yang ada di dunia ini. Kemudian kita menjadi orang-orang yang bisa memutus angan-angan kita, menghilangkan banyak menghayal dalam diri kita, dan kita terbanyak untuk beramal, yakni amal soleh, dan kita keluarkan dari diri ini sesuatu yang berfaedah
dan berkah untuk semuanya. Bila kita bisa lakukan seperti itu, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang nanti akan mengasah daripada kemakrifatan kita, mengasah daripada mengenal Allah Subhanahu wa taala dari rangkaian ibadah-ibadah yang kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Semoga kita mendapatkan tingkat level yang tertinggi, yakni hakul yakin ya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena mengistiqomahkan ibadah-ibadah yang ada. Wallahu a'lam bishawab.